Pernahkah teman-teman mendorong mobil yang sedang mogok? Sudah coba berbagai cara, tapi mobil tidak mau juga bergerak. Hal itu berkaitan dengan usaha dan energi. Untuk mengetahui lebih lanjut, mohon simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu berada di keadaan yang sehat walafiat ya, amin. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang usaha dan energi yang memuat beberapa KD berikut. Menganalisis konsep energi, usaha, hubungan usaha, perubahan energi, dan hukum kekekalan energi. Menjelaskan pengertian usaha, energi, dan hukum kekekalan energi. Mengidentifikasi jenis-jenis energi. Membedakan konsep energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Menghitung besarnya energi kinetik, potensial, dan mekanik dalam suatu benda. Menganalisis hubungan antar konsep energi, usaha, hubungan usaha dan perubahan energi, dan hukum kekekalan energi. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Usaha adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Nah, pada hari ini kita akan menentukan besaran usaha yang terjadi pada beberapa kasus. Yang pertama, besar usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Misalnya saat kita mendorong troli di minimarket, gaya yang dilakukan oleh tangan sejajar dan searah dengan arah perpindahan troli. Dengan hal tersebut, W sama dengan F dikalikan dengan S. Yang kedua, besar usaha jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya saat kita memindahkan buku-buku menggunakan bak mobil-mobil yang ada di atas lantai. Nah, gaya yang dilakukan oleh tangan kita saat menarik bak tersebut membentuk sudut terhadap lantai, yang mana W atau usaha sama dengan F cos alpha dikalikan S. Yang ketiga, besar usaha jika arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Contohnya, seseorang mengangkat benda dari lantai dan akan memindahkannya secara horizontal. Nah, gaya yang dilakukan bertegak lurus dengan arah perpindahan. Maka dari itu, W sama dengan F cos alpha dikalikan S. Nah, cos alpha yang terbentuk dari arah perpindahan dan gaya adalah cos 90 derajat. Cos 90 derajat sama dengan 0. Maka cos 90 derajat dikalikan S sama dengan 0. W adalah 0. Yang keempat, besar usaha jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan. Contohnya saat kita menggunakan treadmill, gaya yang dilakukan oleh kaki kita bergesekan dengan lintasan treadmill. Maka dari itu rumus yang digunakan pun masih tetap sama, yaitu W sama dengan F cos alpha dikalikan S. Nah, dengan kasus ini W sama dengan F cos 180 dikalikan S. Cos 180 sama dengan minus, jadi W sama dengan min F dikalikan S. Yang kelima, besar usaha jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Contohnya saat kita mendorong dinding yang kokoh. Nah, pada saat kita mendorong dinding tersebut tidak berpindah. Yang otomatis mau sebanyak apapun usaha dan gaya yang kita lakukan, perpindahannya 0. Jadi W sama dengan 0. Energi adalah kemampuan dalam melakukan usaha. Tahukah kamu, tanpa energi yang diciptakan oleh Tuhan, kehidupan tidak akan ada. Matahari, sungai, angin, bahkan alam ini pun tidak akan ada. Energi terdapat di mana-mana dan dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Energilah yang melatar belakangi kehidupan kita. Wah, jadi energi itu penting sekali loh. Hari ini kita akan membahas tentang 3 bentuk energi, yaitu energi potensial, kinetik, dan mekanik. Energi potensial adalah energi yang timbul karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan. Contohnya saat pesepeda menanjaki bukit atau kedudukan buah kelapa di pohon kelapanya. Macam-macam energi potensial. Nah, yang pertama ada energi potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi ini terjadi karena adanya gaya gravitasi yang dirumuskan sama dengan E P sama dengan M dikalikan G dikalikan dengan H. Yang kedua, energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas, baik karena ditarik ataupun karena didorong, yang dirumuskan EP sama dengan setengah F dikalikan delta X sama dengan setengah K dikalikan delta X kuadrat. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya.
Semakin cepat benda bergerak, semakin besar pula energi kinetik yang dimiliki suatu benda. Begitupun sebaliknya. Yang dirumuskan dengan EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Contohnya adalah saat seseorang menarik busur, hanya menarik saja. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena sifat geraknya. Energi mekanik terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Yang dirumuskan sebagai berikut. EM sama dengan setengah mv kuadrat ditambah m dikali g dikali h. Jadi teman-teman udah tahu ya apa itu usaha dan energi dalam fisika. Nah sekarang kita akan membahas tentang hubungan usaha dan energi. Yang pertama ada hubungan usaha dan energi kinetik. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. W sama dengan delta EK sama dengan EK2 min EK1. W sama dengan setengah mv kuadrat, jadi W sama dengan setengah M dikali F2 kuadrat dikurang F1 kuadrat. Dengan keterangan yaitu W sama dengan usaha, delta EK sama dengan perubahan energi kinetik, EK1 energi kinetik awal, dan EK2 energi kinetik akhir. Yang kedua ada hubungan usaha dan energi potensial. Usaha sama dengan perubahan energi potensial. WAB sama dengan delta EP sama dengan EPA dikurang EPB. WAB sama dengan M dikali G dikali HA dikurang HB. Dengan WAB adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan benda dari A ke B. Tahukah kamu bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan oleh manusia? Mereka hanya bisa berubah bentuk atau dengan nama lain mereka kekal. Energi adalah kekal. Terakhir kita bahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi menyatakan energi total konstan dalam proses apapun ini dapat diubah membentuk atau ditransfer dari satu sistem ke sistem lain tetapi totalnya sama. Dari pernyataan tersebut, artinya energi tidak dapat dihilangkan, diciptakan, ataupun dihancurkan, namun hanya dapat dirubah menjadi bentuk lain saja. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, jumlah energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik adalah konstan. Dengan rumus EM1 sama dengan EM2. M1 sama dengan EK1 ditambah EP1 dan EM2 sama dengan EK2 ditambah EP2. Setengah MV1 kuadrat ditambah M dikali G dikali H1 sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah M dikali G dikali H2. Kita perlu ingat bahwa jika benda dilepas dengan kecepatan awal, F0 sama dengan 0. Jika benda mencapai titik tertinggi, Ft sama dengan 0. Dan jika benda jatuh di permukaan tanah, H sama dengan 0. Untuk melatih kemampuan teman-teman, mari kita jawab contoh soal berikut ini secara bersamaan ya. Jawabannya adalah 0 karena usaha adalah gaya yang bekerja pada benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Jika benda tidak berpindah maka usahanya adalah sama dengan 0. Diketahui benda masanya 1 kg dilemparkan ke atas. Kecepatan awal 40 meter per sekon. Yang ditanya, berapakah energi kinetik benda pada saat mencapai ketinggian 20 meter dari tanah? Untuk menjawab soal ini, kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2. EK1 sama dengan EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Kita jabarkan persamaannya menjadi setengah MV1 kuadrat tambah M kali G kali H1 sama dengan EK2 tambah M kali G kali H2. Benda dilempar dari bawah, artinya H1 sama dengan 0. Karena H sama dengan 0, maka EP1 juga sama dengan 0. EK2 sama dengan besarnya EK1 kurang EP2. 800 kurang 200 sama dengan 600 Joule. Jadi jawabannya yang benar adalah C, 600 Joule. Agar teman-teman lebih paham akan pembelajaran hari ini, coba teman-teman kerjakan latihan soal berikut ini ya.
Agar lebih jelas, mohon simak ilustrasi berikut ini. Jika benda mencapai titik tertinggi, Vt sama dengan 0, sehingga energi kinetiknya minimum. Sebaliknya, H maksimum dan energi potensialnya juga maksimum. Jika benda jatuh di permukaan tanah, Vt maksimum, artinya energi kinetik maksimum, dan H sama dengan 0 sehingga energi potensial juga minimum. Aplikasi dalam teknologi. Bermain ayunan. Dulu, waktu kita kecil, kita sering bermain ayunan, yang mana ketika kita menarik ayunan ke belakang, akan membuat ayunan bergerak ke arah depan, lalu kembali ke belakang lagi. Jadi, awalnya sebuah usaha dari luar akan diberikan pada sebuah sistem yang membawa ayunan berasal dari sebuah titik terendah O ke titik tertinggi A dan B. Sistem mempunyai sebuah energi potensial yang maksimum dengan 0 energi kinetik ketika berada di titik A dan C. Akan tetapi, setelah sistem berayun, maka energi potensial pada titik tersebut akan semakin berkurang karena terjadinya perubahan sebagian energi dari potensial menjadi kinetik berdasarkan hukum dari kekekalan energi mekanik. Kesimpulan dari aplikasi dalam teknologi yaitu bermain ayunan adalah energi dan usaha yang kita lakukan tuh sangat penting, sangat berkaitan satu sama lain agar suatu benda dapat bergerak. Contohnya ayunan tadi, dia karena usaha dan energi yang kita kasih nih, dia jadi bergerak nih ke depan, ke belakang. Wah, ternyata ilmu fisika sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Contohnya pun dari hal-hal kecil seperti itu. Baik teman-teman, sekarang waktunya diskusi nih. Sekarang pause videonya dan mulai diskusi. Teman-teman, jangan lupa belajar dan baca bukunya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap pembelajaran hari ini dapat berguna dan bermanfaat ya bagi teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.